apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, walaupun tanpa mengucap dia mengetahui. Dan bahkan tidak kepada orang muslim saja, orang yang beriman itu, bahkan juga memberi sifat pemurah kepada orang non muslim sekalipun. Ada komandan angkatan laut di tentara kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bernama Abdullah bin Qais Al-Jasi. Luar biasa. Dia diperintahkan untuk menjadi komandan angkatan laut kaum muslimin. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami, jangan sampai kami tenggelam. Kaum muslimin baru pertama kali mempunyai angkatan laut. Waktu di masa Umar radhiyallahu anhu, Gubernur Syam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma usul kepada Khalifah Umar radhiyallahu an supaya punya tentara angkatan laut. Tapi Umar akhirnya memutuskan tidak, karena khawatir membahayakan tentara kaum muslimin. Mereka tidak punya pengalaman mengendarai kapal, bisa tenggelam nanti. Umar putuskan tidak pakai angkatan laut. Pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu an, Muawiyah usul lagi. Utsman akhirnya setelah Muawiyah terus mengusulkan dan meyakinkan Khalifah bahwa penting untuk mempunyai armada laut, akhirnya Utsman mengizinkan. Tapi syaratnya jangan dipaksa tentara untuk menjadi angkatan laut. Siapa yang minat silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa. Akhirnya mereka memiliki kaum muslimin angkatan laut. Tidak punya pengalaman dibandingkan tentara Romawi yang punya armada laut dan punya pengalaman. Tapi subhanallah mereka belajar, bekerja keras, dan akhirnya mereka juga berjaya di angkatan laut. Dan doa, pemimpinnya selalu berdoa untuk keselamatan anak buahnya. Jangan sampai ada yang tenggelam. Akhirnya Abdullah bin Qais Al-Jasi ini 50 kali pertempuran laut, tapi tidak pernah ada kaum muslimin yang mati tenggelam. Suatu waktu kaum muslimin butuh untuk melakukan mata-mata ke negeri musuh. Maka komandan perangnya sendiri yang berangkat sendirian untuk menjadi mata-mata. Tugas yang sangat berat dan berisiko. Dia tidak ingin anak buahnya yang berangkat dan berisiko nanti untuk mati. Lebih baik dirinya sendiri. Sampai dia berangkat, naik perahu, diantar oleh seseorang yang mendayung gitu berdua. Kemudian dia turun di pantai musuh, di pantai negeri orang Romawi. Yang mengendarai perahunya dia menjauh atau dia diam, tidak ikut dengan Abdullah bin Qais ini. Abdullah bin Qais berjalan, maka datanglah orang-orang kufar dari orang-orang pengemis, orang-orang yang miskin. Mereka mendatangi Abdullah bin Qais ini, karena Abdullah bin Qais dengan penampilannya seperti saudagar, seperti pedagang yang kaya raya. Mereka tidak tahu kalau ini komandan perang. Tetapi orang-orang kufar ini datang mendekat panglima tadi tanpa minta, tanpa mengucapkan mereka minta. Ini. Jadi tetap masih menjaga kehormatan dirinya, pengemis tapi tidak minta-minta secara langsung. Tapi dari pakaiannya orang tahu bahwa dia peminta. Datang banyak orang, tidak sendiri. Di antaranya ada satu perempuan dan ada banyak laki-laki. Masing-masing diberi oleh Abdullah bin Qais Al-Jasi harta yang banyak untuk mereka. Karena hatinya lembut, melihat orang yang miskin keadaannya sulit, maka diberinya. Tidak ada maksud apa-apa untuk memanfaatkan mereka dan lain sebagainya, tidak. Akhirnya pengemis itu yang biasanya mungkin seminggu, sebulan baru pulang kampung, hari itu juga langsung pulang kampung karena dapat harta yang banyak. Seorang perempuan tadi yang diberi harta banyaknya pulang kampung bertemu dengan tentara Romawi. Kemudian perempuan itu mengatakan, segera kalian tangkap itu komandan kaum muslimin angkatan laut yang ada di pantai. Tentara mengatakan, dari mana Anda tahu? Kata dia, saya yakin dia panglima kaum muslimin. Tidak mungkin pedagang biasa memberi harta seperti pemberian seorang raja, kata dia. Ini firasat dari muslimah kafirah tadi, yang akhirnya segera para tentara pergi menyerbu dan menyergap Abdullah bin Qais Al-Jasi, karena beliau sendiri akhirnya
keroyok gitu ya, akhirnya kalah dan meninggal dunia insyaallah sebagai syahid. Itu sebagai contoh saja. Artinya kaum muslimin adalah orang yang lembut hatinya, yang memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong saudara-saudaranya, dan dia bisa mengetahui apa-apa yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh saudaranya meskipun tanpa mengucapkan. Kita lanjutkan lagi tentang, baca lagi atau dengarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang sifat orang yang bertakwa pula. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa juga orang yang menahan amarah, yang bisa mengendalikan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa pula, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila melakukan dosa besar atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dosa kecil, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut padahal mereka tahu. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah balasannya ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan akan mendapatkan jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sedikit saya bacakan dulu beberapa faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang beberapa ayat ini, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa apabila mereka mendapatkan kelapangan rizki, mereka juga menginfakkannya dengan banyak. Kita lihat para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana infak beliau. Seluruh hartanya diinfakkannya. Baik pada masa di Mekah dia banyak menginfakkan hartanya. Pada saat perang Tabuk juga seperti itu. Pada saat hijrah beliau tidak tinggalkan keluarganya harta sedikit pun. Berangkat hijrah bersama Nabi SAW, beliau bawa uangnya untuk kepentingan hijrah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam menemui cucunya. Ayah Abu Bakar tunanetra, menemui cucunya Asma binti Abu Bakar. Beliau, kakeknya ini kasihan kepada cucunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pasti cucunya ini kepikiran ayahnya sedang dikejar-kejar musuh dan kemungkinannya juga akan dibunuh, dan juga kasihan kepada cucunya yang tidak ditinggalkan harta sedikit pun. Tetapi cucunya itu menghibur kepada kakeknya, wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali kepada kami. Dia tidak berbohong bahwa ayahnya meninggalkan kebaikan yang banyak. Dengan sebab ayahnya kami masuk Islam. Ayah kami yang telah mendidik kami dengan sebaik-baiknya pendidikan Islam. Maka itu kebaikan yang banyak. Warisan yang baik dari orang tua adalah warisan ilmu, akhlak, dan pendidikan yang baik. Kemudian Asma segera membawa batu, kumpulan batu, dimasukkannya ke dalam tempat penyimpanan harta ayahnya. Lalu batu itu setelah penuh, atasnya
ditutup dengan kain. Lalu kakeknya yang tunanetra itu dituntunnya, wahai kakek, coba kakek lihat tempat penyimpanan harta ayah, supaya kakek tidak kepikiran, supaya kakek tidak bingung. Akhirnya dipegangnya kain tadi, yang terasa di bawah kain itu ada benda keras, disangkanya uang perak dan uang emas, uang dirham dan uang dinar. Ternyata batu sebenarnya, tapi sekedar untuk menggembirakan kakeknya. Dan si cucu tidak bohong mengatakan ini uang, tidak. Cuma suruh lihat, suruh pegang saja. Kakeknya sudah senang hatinya. Oh, kalau begitu saya tenang. Padahal ayahnya tidak meninggalkan uang. Tapi tidak berarti menelantarkan, tidak. Abu Bakar walaupun hijrah radhiyallahu anhu tetap menyediakan makanan di rumahnya. Ada kurma, ada kambing, juga punya kambing banyak, susunya bisa diminum, dagingnya bisa dipotong dan seterusnya. Tidak sampai terlantar, kelaparan atau kehausan, tidak. Air zam-zam juga ada, alhamdulillah, di Mekah. Sesampainya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Madinah, beliau segera mengutus utusan untuk mengirim uang untuk keluarganya. Jadi ketika dalam keadaan lapang banyak infaknya, tapi dalam keadaan sempit tetap saja berinfak juga. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan infak ini untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk orang. Ya. Ini kemudian ya. Walam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan mereka tidak menyepelekan, tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Ini percuma, jangan. Senyum kepada saudara, sedekah. Kita ada masakan banyak, kita kirim untuk tetangga, berbagi, itu juga sedekah. Dan bisa jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, orang itu keterima dengan kebaikan kita dan mendoakan kita. Bagaimana kalau Allah kabulkan doa mereka dari kebaikan yang menurut kita biasa-biasa saja, bahkan kita mungkin lupa atas kebaikan itu. Pernah menyeberangkan jalan orang tua misalnya, mengantarkan orang yang tersesat alamat misalkan. Kita lihat ada kuli-kuli bangunan, kita buatkan teh, kita beri untuk mereka dan seterusnya. Ya. Kemudian sifat orang yang bertakwa memaafkan kesalahan. Ya. Sebelumnya juga menahan amarah. Itu perlu sebenarnya masing-masing sifat orang yang bertakwa ini kalau kita kaji secara tersendiri butuh waktu yang panjang. Misalkan tentang marah, tentang menepati janji. Bagaimana menepati janji berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Itu pembahasan-pembahasan yang telah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka tersendiri, yang perlu kajian lebih rinci lagi. Tapi kita sekarang secara global saja. Setelah kita tadi pelajari beberapa ayat, dan sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa. Mungkin bisa dicatat, yang membawa buku catatan bisa dibuka di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Bisa dicatat juga dan dibaca di rumah surat Ali Imran ayat 14 sampai 17. Lalu ada surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian terpecah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan kepada ketakwaan
yaitu ittiba as-sirat al-mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus, yang satu, tidak yang banyak. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ijma'nya para sahabat. Apa-apa yang mereka sepakati kita harus mengingkari. Apa-apa yang mereka ingkari kita pun harus mengingkarinya. Ya. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga tentang beberapa faedah-faedah dari apa yang tadi kita bahas ya. Tadi ada pembahasan perhatian terhadap anak yatim. Sifat orang bertakwa yaitu mereka memberi kepada anak yatim. Saya bawakan di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada beliau tentang keras hatinya. Orang yang datang ini mengeluh bahwa hatinya keras, tidak lembut, kaku hatinya. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya hati saya lembut? Maka Rasulullah SAW menjawab, atuhibbu antalina qalbuk, an yalina qalbuk, wa tudrika hajatak. Maukah hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Nabi SAW tidak hanya menyebutkan sebab kelembutan hati, tapi juga sebab terpenuhinya hajat kebutuhan kita. Yaitu Nabi SAW selanjutnya menjawab, irham al-yatim, sayangilah anak yatim, wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalinu qalbuk wa tudriku hajatak. Sayangilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, berilah dia makan dari apa makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf juz ke-11 halaman 97. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2544. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah mendirikan salat. Dr. Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajiz ya, menyampaikan dalam salah satu kitabnya yang lain, beliau menyebutkan termasuk dari sifat orang yang bertakwa di sini bagi kaum laki-laki, hendaklah mereka menunaikan salat di masjid yang 5 waktu. Menunaikan salat yang 5 waktu di masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak kaum muslimin datang ke masjid. Hanya saja prihatinnya di luar bulan Ramadan kemudian masjid menjadi sepi lagi. Kita sama-sama ketahui adanya keutamaan dari Nabi SAW bahwa salat jamaah lebih utama 27 kali lipat daripada salat sendiri. Tapi semangat untuk meraih pahala yang lebih banyak terkadang kurang. Tapi semangat kita mendapatkan keuntungan materi, uang lebih banyak, kita kejar. Kalau ada pilihan untung 10 juta dengan untung 1 juta, kita kejar yang 10 juta. Tapi untuk pahala tabungan akhirat, terkadang kita merasa cukup dengan yang ada. Hendaklah jangan demikian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama dari Suriah. Beliau menyampaikan, seandainya kamu punya rumah, tentu tidak sembarang orang yang bisa masuk ke rumah Anda. Orang-orang terdekatlah yang datang ke rumah Anda, yang Anda cintai, yang bisa masuk ke dalam rumah Anda. Masjid itu Baitullah, masjid itu rumah Allah. Maka rumah Allah pun tidak sembarangan orang yang akan memasukinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sajalah yang datang masuk ke masjid tersebut. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan datang memasuki masjid untuk ibadah. Karena tidak semua kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah untuk tergerak hatinya berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Di bulan Ramadan saja masih banyak kita dapatkan yang tidak berangkat ke masjid, apalagi di luar bulan Ramadan. Ada seseorang di kota Batam
sudah sepuh sekali, tapi semangat ke masjidnya luar biasa, harus menjadi teladan bagi kita. Dia kalau berjalan lambat sekali jalannya. Untuk mencapai masjid itu perlu waktu 45 menit berjalan kaki. Bukan karena jaraknya saja yang tidak dekat, tapi juga jalannya yang sangat lambat. Kalau sholat asar, azan asar jam 3, jam 2:15 sudah berangkat dari rumahnya untuk ikut berangkat sholat asar. Begitu pula 5 waktu yang lainnya, butuh waktu 45 menit. Kalau pulang dari masjid, alhamdulillah banyak yang mengantarkan pulang, naik motor atau naik mobil. Tapi untuk berangkat dia banyak jalan sendiri. Walaupun mungkin terkadang kalau sudah dekat sekali dengan waktu adzan, ada orang yang lewat, bisa diajaknya. Orang tua punya semangat yang luar biasa. Saya tahu juga ada anak kecil di Bogor, usianya 6 tahun, sholat 5 waktunya di masjid luar biasa, tidak pernah tinggal. Bahkan yang membangunkan ayah dan ibunya anak ini. Kalau pagi 3:30 bangunkan orang tuanya. Bagaimana dengan kita orang dewasa? Anak-anak saja semangatnya seperti itu. Itu berkenaan dengan beberapa contoh. Kemudian tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada pengalaman ketika saya berkunjung ke rumah seseorang di Madinah, di kota Madinah. Saya bermalam di sana, saya dapati di ruang kerjanya ada kotak infak. Saya tanya, ini kotak infak untuk apa? Kata beliau, ini untuk keluarga kami. Setiap hari kami infak di kotak infak tersebut, terutama di pagi hari. Saya memberi motivasi untuk anak-anak saya agar anak-anak itu menyisihkan sebagian dari uang jajannya untuk infak. Karena ada keutamaannya. Di antara keutamaan infak adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap hari ya, setiap pagi ketika hamba-hamba manusia itu berada di pagi hari, ada 2 malaikat yang akan turun. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, berilah tambahan pengganti dari orang yang berinfak." Kepada orang yang berinfak didoakan berupa kebaikan agar diberi gantinya. Ada malaikat yang satu lagi doanya, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan tidak berinfak diberi kebangkrutan, supaya talaf, kehancuran. Tentu kita ingin termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, ingin mendapatkan doa malaikat tiap pagi, tiap hari. Maka hendaklah kita jangan lupa untuk rajin dan memberi motivasi anak keluarga kita untuk banyak berinfak setiap harinya dengan apa yang kita mampu, meskipun sedikit. Infak tidak mesti juga dengan uang kalau kita tidak punya uang. Infak dengan ilmu, infak dengan apapun, tenaga, pikiran dan lain sebagainya berupa kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Kemudian setelah sore harinya saya bersama tuan rumah sholat di masjid dekat rumah beliau di Madinah. Subhanallah, selesai sholat asar, imamnya memberikan kultum, membacakan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kita cintai, kita berusaha untuk menginfakkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai diceritakan ketika ayat ini turun, sahabat mendengar, ada seorang sahabat langsung menginfakkan kebun kurmanya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini terserah, untuk apa engkau gunakan?"
Tapi Rasulullah SAW kemudian menyerahkan lagi kepada pemilik kebun itu untuk dibagikannya kepada kerabatnya, karena kerabat lebih utama untuk diberi. Kemudian malam harinya ketika maghrib, saya dan tuan rumah sholat di Masjid Nabawi. Saya dapatkan selesai sholat maghrib 2 anak kakak beradik. Yang satu sekitar umur 9 atau 10 tahun, yang satu umur 7 tahun kurang lebih. Masing-masing membawa termos berisi teh dan kopi, dan juga membawa gelas dari kertas untuk diisi minum, dan juga membawa korma. Dia keliling datang menemui jamaah untuk berinfak, bersedekah dengan korma, dan menanyakan kepada jamaah masjid mau kopi atau mau teh. Dan ketika dagangannya tanda kutip laris, gembira sekali 2 anak tadi, karena sudah habis semua korma, teh dan kopinya. Ini juga saya yakin apa yang dilakukan anak ini juga tidak lepas dari didikan dari orang tuanya, motivasi dari orang tuanya, sehingga anak dari kecil diberi semangat untuk senang berinfak. Dan di hari-hari sekarang ini pun, di bulan Ramadan, kalau kita lihat di Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram, ada orang yang menginfakkan tisu saja. Dia berdiri di teras Ka'bah, banyak orang yang tawaf, banyak yang kepanasan, butuh tisu, mereka lupa tidak bawa. Maka ada orang yang membawa tisu saja, sedekah. Ada lagi ketika anak kecil menangis, ada orang yang secara spontan mengeluarkan coklat atau biskuitnya dari tasnya, diberikannya kepada anak tadi supaya anak itu diam. Jadi sedekah dan infak, apa yang kita bisa sebenarnya. Apakah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, apa saja apa yang kita bisa, maka bisa kita lakukan. Insya Allah manfaatnya sangat besar sekali. Ya. Ada lagi satu kisah di mana seorang pemuda dari Turki yang bernama Khairuddin Afandi, dia pekerja dengan gaji yang minim sekali, pas-pasan saja hidupnya untuk makan. Dia ingin kalau melewati toko roti, ingin untuk bisa membeli roti, tapi tidak punya uang. Suatu hari, alhamdulillah semakin lama bekerja, gajinya semakin besar, jabatannya semakin baik, uangnya semakin banyak, bisa untuk menabung. Ketika melewati toko roti, makanan-makanan yang enak atau minuman-minuman yang enak, dia ingin membelinya, mampu. Tapi dia berpikir lagi, lebih baik saya sabar saja. Anggap saja saya sudah makan itu. Saya ingin punya niat untuk membangun masjid. Dari harta, kelebihan harta ini supaya saya punya bangun masjid. Dia mengumpulkan uang selama 20 tahun. Alhamdulillah setelah terkumpul dibangunnya masjid. Didirikannya masjid. Setelah masjid berdiri dia meninggal dunia. Masjidnya sampai sekarang masih ada di kota Istanbul. Nama distriknya distrik Al-Fatih. Nama masjidnya dalam bahasa Turki Masjid Sankiyadem. Diartikan yaitu masjid anggap saja saya sudah makan. Yang memberi nama itu masyarakat sekitar, untuk mengingat pemuda tadi yang sabar menahan diri untuk tidak makan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak, untuk bisa ditabung untuk dibangunnya masjid. Apabila umat Islam kompak, masing-masing menginfakkan harta meskipun sedikit dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, niscaya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Bisa mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Semangat infak dari masyarakat perlu dipupuk, dan juga upaya kerja keras dari orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola amanat umat ini, hendaklah mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Niscaya Allah akan bantu dan untuk Allah tolong kalau dia menjadi orang yang amanat. Jangan sampai menyalahgunakan amanat-amanat umat. Ya. Kemudian tentang adil. Adil juga sifat orang yang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sifat orang yang bertakwa adalah bersikap adil. Terkadang kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, dan kita menilai diri kita sendiri dengan realita kita. Kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, ideal, menuntut kesempurnaan dari orang lain, sehingga kalau ada keliru, ketika ada salah, sama sekali tidak ada ampun baginya. Bahkan kita cela, kita hujat, dan kita merasa lebih baik darinya. Orang yang bertakwa tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih tua darinya, dia beranggapan bahwa amal baik orang itu jauh lebih banyak dari saya. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih muda, dia beranggapan bahwa dosa saya lebih banyak dari dia karena saya lebih tua umurnya dari